Halo Bang Bro, balik lagi bersama Blog Populer. Jepang menurut kami negara yang unik banget, di mana memiliki banyak inovasi sekaligus nilai budaya yang tinggi. Makanya nggak heran kalau banyak sekali hal-hal menarik yang terjadi di negara tersebut. Contohnya aja beberapa yang mau kita bahas kali ini. Makin penasaran kan? Inilah beberapa bukti nyata kalau negara Jepang sangat berbeda dengan negara-negara lain. Salah satu masalah kalau kita pergi ke luar negeri, enggak semua provider yang kita pakai itu bisa digunakan di negara itu juga kan. Kalaupun bisa, pasti bakalan bengkak banget tagihannya. Cuma kalau di Jepang, alih-alih ngasih wifi di setiap kamar, kita juga biasa disediain smartphone gratis yang bisa dipakai selama menginap di sana. Fungsinya HP itu bisa jadi hotspot saat kita jalan-jalan di Jepang. Keren banget ya. Di setiap stasiun kereta api di Jepang pasti akan menyediakan jalur khusus untuk orang-orang yang tidak bisa melihat. Dengan hal seperti ini, meskipun mereka mengalami kebutaan, tapi tetap bisa jalan-jalan sendiri tanpa merepotkan siapapun. Dan semua jalur ini ada di semua penjuru kota. Jadi nggak cuma di kota-kota besar aja. Kalau biasanya kita beli KFC di store-nya aja, Jepang sudah berhasil membuat inovasi baru. Jadi ada mobil kecil tanpa pengemudi yang membawa berbagai macam menu dan siap untuk jalan-jalan di seluruh kota. Nantinya buat yang pengen tinggal bayar aja menggunakan smartphone kalian dan mengambil makanannya di mobil tersebut. Nah kalau gini ceritanya jadi nggak perlu antri lagi kan? Masyarakat Jepang memang dikenal begitu rapi dan juga bersih. Bahkan meletakkan tisu yang sudah terpakai saja sama, mereka tetap ditumpuk serapi ini. Kereta tergantung ini namanya adalah Sounan Monorail yang terletak di daerah Ofuna. Kereta ini berbeda daripada biasanya, karena posisinya yang menggantung. Katanya kereta tersebut jauh lebih aman, karena relnya nggak akan terkena hujan ataupun salju, sehingga sangat bisa dijamin keamanannya. Jika kalian lagi main-main ke Jepang, bisa banget cobain yang satu ini. Masih ngomongin soal kereta, inovasi ini bikin sama orang-orang Jepang emang selalu keren-keren banget. Contohnya aja kursi ekstra yang ada di pintu kereta ini. Jadi saat keretanya penuh, kursi tersebut bisa diturunin buat para penumpangnya untuk digunakan. Tapi kalau sudah mau sampai di terminal pasti dilipat lagi, supaya orang-orang bisa tetap lewat. Salah satu hal menarik yang bisa kita temukan di segala penjuru Jepang adalah vending machine. Di sana alat ini nggak cuma jual minuman, tapi ada banyak banget barang lainnya juga. Nah, yang menariknya vending machine di sana tuh menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya kayak begini nih. Idenya ada-ada aja ya. Meskipun sudah banyak dibangun oleh gedung-gedung tinggi, orang-orang di Jepang tetap berusaha untuk membuat lingkungannya tetap asri. Caranya ya dengan menanam rumput untuk dijadikan sebagai tembok dari gedung-gedungnya. Wah keren sih jadinya, cuma ngerapiinnya kalau sudah panjang pasti lumayan repot banget kan. Salah satu hal yang paling menyebalkan kalau lagi buru-buru adalah jalanan yang tiba-tiba aja ditutup karena lagi ada perbaikan. Biasanya sih kalau di negara Konoha kita ini cuma disisain satu jalur doang, gimana semua orang mesti gantian kan. Nah di Jepang saat ada perbaikan jalanan mereka akan membangun jalan sementara dahulu, supaya nggak terjadi kemacetan tuh. Kalian semua pasti mengira kalau foto yang satu ini merupakan kabin pesawat first class yang sangat besar. Ini adalah tempat duduk di bus malam yang ada di Jepang. Kalau gini ceritanya perjalanan jauh belasan jam sekalipun pasti rasanya tetap nyaman kan. Untuk pertama kalinya kami ngelihat bentuk eskalator ada yang melengkung seperti ini. Kami pikir selama ini eskalatornya ya cuma lurus-lurus doang. Yang kalian lihat ini adalah pemandangan indah di gerbong kereta menuju Kyoto. Nama keretanya adalah Kyo Train Garaku. Jadi setiap gerbong di sana memiliki desain yang berbeda-beda, di mana menggambarkan suasana pedesaan yang ada di Kyoto. Nah, salah satu yang unik yang pemandangan garden kecil di gerbong nomor 2 kali ini.
Tiap kali habis dari toilet terus kita cuci tangan di sana, pas keluar harus narik gagang pintu lagi, merasa sia-siakan cuci tangannya. Nah, di Jepang punya inovasi tuh di mana gagang pintunya tuh dibuat kayak begini, biar telapak tangan kita tetap bersih. Kalau gini ceritanya, jadi nggak usah repot-repot pakai hand sanitizer lagi kan. Ada yang tahu nggak kenapa troli belanjaan di Jepang dibikinnya mau jalan kayak begini? Nah, alasan ditumpuk ke atas gini supaya nggak menuhi tempat. Seperti yang kita tahu, biasanya tempat perbelanjaan di Jepang lorongnya emang lumayan kecil-kecil. Selain model tadi, ada juga troli belanja model biasa. Nah, biasanya kalau pakai model yang begini udah disiapin juga buat naruh payung ataupun tongkat. Jadi nggak perlu dititipin ke tempat penitipan. Jujur, salah satu hal yang paling males kalau BAB di tempat umum tuh adalah tiba-tiba keluar suara-suara yang tidak diinginkan. Ya pas keluar terus ada orang di luar, rasanya kayak malu banget kan. Cuma di Jepang mereka sudah nyiapin tombol privasi di mana bakalan diputerin musik selama BAB. Jadi bisa lebih bebas kentutkan. Eskalator tertinggi yang pernah kita naikin di Indonesia biasanya sih cuma ngelengkapi 1 lantai aja, itu ngerasa udah tinggi banget. Nah, di negara Jepang, tepatnya nih haulnya stasiun Kyoto, mereka memiliki eskalator 12 lantai. Kalau habis belanja daging atau mungkin makanan yang bisa mencair dan juga gampang banget basi, kita suka bingung kan? Dan mutusin buat buru-buru pulang ke rumah. Tapi di Jepang ada semacam storage berbayar, di mana di dalamnya memiliki suhu dingin seperti sebuah kulkas. Jadi kalau pengen jalan-jalan dulu, makanan kalian bisa dititipin di sana. Kalau toilet di sana model toiletnya gini, di mana bisa ngelihat mana yang kosong, berasa jadi kayak lagi milih tempat duduk nonton bioskop ya. Iya, jadi nggak perlu lagi kan nyari mana toilet yang bisa dipakai. Dan terakhir, hal paling favorit buat kami kalau lagi di Jepang, gambar yang ada di menu makanan atau di display restorannya nggak akan berbeda sama yang nanti kita bakal makan. Jadi dijamin deh nggak akan mengecewakan juga. Nah Bang Bro, cukup sampai di sini ya video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.